Pas lagi akad nikah itu ya terasa semuanya badan tuh ya panas kayak gitu Pak Ustaz, panas terus kayak pembacaan pas akad itu ya kocar-kacir lah kayak gitu. Panasnya daerah mana itu waktu itu? Waktu panas kucur pundut dari ujung sini, ujung badan, ujung ubun-ubun ini sampai ujung kaki. Saya pernah diajak sama bapak saya di Cilacap sebelah sana, itu katanya terkenal gitu kan, ya dengan tujuan biar dipermudah lah dalam segalanya, mau pengerjaan ujian atau apa, dasar dimandikan air kembang itu dalam satu malam. Tapi indikasi saya, kalau pas lagi kemasukan itu, hati saya tuh dengan istri saya tuh berontak, ya terus terang sampai nggak ada rasa suka, itu hambar tuh kalau pas lagi kondisi kemasukan. Terus kalau ada orang yang berbicara tentang agama tuh benci saya dalam agama. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tahan, tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah kita. Teman-teman pernah dengar tentang jin yang jatuh cinta ke manusia? Apakah itu asli atau enggak? Nyatanya demikian, dan ada beberapa literatur dari kitab-kitab ulama yang menjelaskan bahwa jin itu memang bisa jatuh cinta kepada manusia. Ketika manusia ingin menikah atau dekat kepada lawan jenis, maka si jin ini akan membuat perhitungan. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukanlah statement yang asal bunyi saja. Nanti teman-teman bisa temukan statement saya ini di dalam kitab An-Nubuwat karya Ibnu Taimiyah. Nah, di situ dijelaskan bahwa memang ada jin yang jatuh cinta. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber, saudara kita yang semenjak akad nikah itu seperti ada sesuatu yang masuk dan menghantam di dada gitu, Mas. Itu gimana awal mula sensasinya itu waktu akad nikah? Pas lagi akad nikah itu ya terasa semuanya badan tuh ya panas kayak gitu Pak Ustaz, panas terus ya hampir nggak bisa tahan. Tapi kan dalam akal sadar saya, karena banyak di depan ya pengunjung, jadi alam sadar saya mungkin lebih kuat 60% kan dibanding yang jin ada di badan. Tapi ya guncang sekali kayak pembacaan pas akad itu ya kocar-kacir lah kayak gitu. Jadi panasnya daerah mana itu waktu itu? Waktu panas kucur pundut dari ujung sini, ujung badan, ujung ubun-ubun ini sampai ujung kaki, kayak kesemutan seperti itu. Dia menghantamnya di mana? Sesuatu yang energi yang nggak kelihatan itu? Yang di kepala sini. Oh, di kepala bukan dada ya? Di sebelah sini. Oh, dari tengkuk. Dan yang paling sering, kalau saya kan gini, bisa merasa kalau misal dalam badan ini ada jin, itu kan ada yang merasuk. Nah, itu indikasinya di sini ini kayak ada mahkota gitu loh, berat banget sekali kan. Semua mata itu merah. Terus itu saya sadar, alam sadar saya ini berarti ada yang nggak normal dalam badan saya. Otomatis emosional itu naik. Nah, seketika itu emosional naik. Nah, karena emosional naik, saya sengaja menyendiri itu, nggak bisa saya interaksi dengan orang lain daripada nanti ujung-ujungnya konflik kayak gitu kan. Karena saya bekerja di kapal kan, ya otomatis capek lah kayak tadi kan. Karena badan udah capek. Saya sebelumnya mengikuti kajian si Ustadz sebelumnya 7 tahun pas kejadian itu kan, yang dianjurkan untuk ruqyah mandiri kan. Tapi kalau setiap ruqyah mandiri memang keluar mutah, tapi kan butuh tenaga itu kan. Iya. Kalau badan pas lagi capek, ini kayaknya nggak kuat, lah saya tinggal tidur aja. Tinggal tidur malah makin tambah parah. Bangun paginya itu. Apa reaksinya kalau habis bangun? Bangun pagi setelah subuh udah jelas siang, udah pasti. Udah mau dipasang alarm 5 kali 10 kali untuk pasti dimatiin. Mati nyala, mati. Nyampe jam 8 pagi baru.
Tapi tetap sholat subuh itu, Tat. Iya. Biar Kodok ya. Iya, enggak, maksudnya sholat subuh sih, bukan kodok saya maksudnya. Ya alasannya dalam hati saya sih kesiangan, tapi kan ya kesiangan ya hanya disengaja. Tapi dalam saya berdalih dalam hati saya, nah orang saya ini kerja kok, ya insya Allah ya sama sang pencipta ya pasti ya dimaklumin lah ya kan. Kesalahan itu sih mungkin dari sana. Nah, jauh sebelum akad nikah, apa jenengan pernah belajar tenaga dalam gitu? Belum pernah. Sama sekali ya? Sama sekali belum pernah ya. Cuma sebelum menikah, waktu saya mau masuk ke sekolah akademi di Semarang, saya pernah diajak sama bapak saya di sekitaran mana itu loh, ada yang saya lupa itu, di Cilacap sebelah sana itu katanya terkenal gitu kan ya, dengan tujuan biar dipermudah lah dalam segalanya, mau pengerjaan ujian atau apa, dasar dimandikan air kembang itu dalam satu malam, terus disuruh bawa telur. Nah telur itu nanti dimintain suruh dipecah lah di tempat di mana saya akan menjalankan tes itu. Gitu. Tapi kan saya belum tahu itu maksudnya fixnya memang dari situ atau dari mana. Tapi indikasi saya, kalau pas lagi kemasukan itu hati saya tuh dengan istri saya tuh berontak sampai nggak ada rasa, ya terus terang sampai nggak ada rasa suka, itu hambar tuh kalau pas lagi kondisi kemasukan. Rasa suka hambar, saya alhamdulillah dibekali anak, sama anak-anak saya juga ya dingin kayak gitu. Saya merasa dari saya itu nggak normal, nggak seperti orang-orang yang lain. Kalau orang yang lain kan dalam waktu saya hampir 11 bulan kan nggak ketemu anak dan istri, tapi hati saya itu biasa-biasa saja. Kalau yang lain kan normalnya rindu kan, video call hampir setiap hari. Saya nggak pernah itu hampir. Dan saya sadar internasional atau internasional ya. Kangen ya. Normalnya kangen, tapi entah kenapa nggak kangen sama sekali. Iya, kayak gitu. Saya ya normal itu bukan dari diri saya sendiri. Tapi Mas sadar ya bahwa itu nggak beres gitu ya? Nggak beres, saya sadar. Waktu setelah akad nikah itu, kan ya saya menuju ke kiai model mana saja lah, kiai ya kan, yang berbasis katanya paham lah dengan jin-jin seperti itu. Tapi metodenya itu bukan Qur'ani itu, yang sejenis dikasih amalan ya namanya kulu apalah, saya nggak paham itu. Ya kan? Kulu geni. Bukan. Oh bukan, kulu sungsang. Itu somat apa ya namanya? Itu somat. Ya itu saya ikutin kan. Saya amalkan, dan pas lagi mau diamalkan tuh saya disuruh ya mutih lah, karena saya nggak mampu, jadi kiainya sendiri itu yang tirakat. Nah, terus saya dimandikan. Nah saya mulai menjalani amalan itu. Setiap saya menjalankan tapi saya panas gitu loh, merasa emosinya itu malah menggebu-gebu. Apa mungkin dalam pikiran saya apakah belum menyatu sama badan gitu kan, saya makin bimbang tuh, ambigu kayak gitu kan. Nah, terus di sisi lain kan saya mengikuti kajian Ustadz juga yang dianjurkan untuk ruqyah mandiri kan, dengan ya ayat-ayat yang sudah ditentukan itu saya ikutin, saya jalankan. Setiap ruqyah mandiri pasti mutah itu kan. Saya udah nggak beres nih badan saya kan. Setelah mutah saya tenang terus tumbuh rasa sama orang tuh mau berdekat, mau dekat, sosialisasi kan, nggak mudah emosi lah ya kan, nggak mudah tersinggung. Nah, terus kalau dibiarkan lagi nanti kayak gitu lagi, jadi harus setiap hari rutinitas seperti itu kan, lama-lama kan kayak capek sekali kayak gini kan, masa mudah sekali keluar terus masuk kayak gitu loh. Nah terus entah lama kan ada ya itulah si yang dari itu ya, kajian juga dari yang di Jogja, yang itu Ustadz itu kan. Iya. Terus saya ikutin itu lah, kok berbanding terbalik dengan kajian Ustadz Faizar kan. Saya pahami, makin kayak gini lagi, makin guncang saya itu, berarti pernah diobati di sana? Belum pernah sih, cuma sekedar mengikuti. Ikut aja ya. Ikutin kan. Ya dengan katanya ayat Al-Qur'an itu nggak bisa buat penyembuhan kan. Saya pahami. Saya kadang saya logika ya memang benar semuanya itu harus lillahi ta'ala, tapi kan saya ada maksud dan tujuan, dan saya tuh ya mungkin benar itu kan. Tapi saya lebih condong ke sana lama-lama, gitu kan. Otomatis saya tinggalkan yang Ustadz ajarkan itu, saya tinggalkan. Terus saya berprinsip yang penting hati saya baik. Kan seperti itu yang dikajikan. Yang penting hatinya baik, insya Allah nanti
ya jin itu nggak mungkin betah dengan orang yang baik kayak gitu kan. Lama-lama ya saya tinggalkan itu. Ada yang disuruh, udah jangan pikirkan dalam-dalam lah jin seperti itu kan. Nanti juga pergi sendiri kan. Yang penting sholat, terus baca Quran. Jadi saya ikutin baca Quran, sholat kan. Tapi saya belajar untuk lebih tidak condong ke hal-hal seperti itu, mistik seperti itu, membuat saya itu kayak terbebani, lebih terbebani gitu kan. Kerja juga apa-apa tuh dikaitkan dengan jin, apa-apa dikaitkan dengan jin kan. Lama-lama pikiran saya, masa semuanya jin ya kan. Terus itulah pelan-pelan saya tinggalkan, nggak pernah saya ruqyah mandiri ya kan. Terus dengan seperti itu, pemikiran seperti itu, kok lama-lama saya makin jauh. Baca Al-Quran selama 3 tahun nggak pernah itu kan. Padahal saya bawa niat dari rumah untuk baca Al-Quran. Saya bacalah nanti buat di kapal kan. Mau baca udah malas sendiri. Lihat kajian-kajian seperti yang dulunya suka dengan kajian ya kayak Ustadz Abdul Somad atau siapa ya kan. Tertarik, saya ikuti sampai saya ngertes di hati lah ya kan. Dulu sebelumnya. Lama-lama kalau lihat di HP, wah malas, inilah bullshit kayak itulah dalam hati saya sampai bilang seperti itu. Saya skip. Terus kalau ada orang yang berbicara tentang agama tuh benci saya itu lama-lama gitu. Alah omong kosong gitu. Situ juga busuk juga kayak gitulah dalam hati saya kan. Terus wah nggak beres aja saya kayak gini gitu kan. Gara-gara ninggalin yang ruqyah mandiri itu ya. Iya, karena saya bingung saya. Ambigu gitu. Goncang, bener-bener goncang saya di atas kapal ibaratnya kalau ada apa-apa kan nggak bisa penanganan di darat. Rasa ingin bunuh ada kadang kalau misal di atas kapal lihat ombak itu kan ada bisikan suruh terjun aja ya kan, kamu kan tenang gitu kan. Terus alam sadar saya ya, ini orang setan ini kan, saya pergi kan. Saya dulunya sebelum kayak gini orang yang nggak percaya dengan hal-hal kayak mistik kayak gitu yang namanya jin, kesurupan. Ya kalau masuk ke dalam tubuh percayalah, karena dulu di tempat sekolah di tempat SD kan ada yang kesurupan kan. Cuma pemikiran saya lah mungkin orang nggak sholat ya kesurupan kan, kayak gitu ya. Terus malah kena sendiri. Baru di situ mulai berpikir, malah aku malah kelebon gitu kan. Iya. Malah kok bisa, maksudnya perasaan aku nggak kotor-kotor banget maksudnya kayak gitulah pikiran saya kan. Malah tambah parah gitu. Coba saya lihat tangannya, Mas. Nah, kayak gini pun saya udah nahan-nahan, Nahan apa? Nahan mau berontak. Udah di kepala. Dari pertama pas dikabarin sama admin. Masalahnya di kepala, di tengkuk, selama kapan di fase dewasa awal ya? Di fase dewasa awal berarti umur 19 tahunan ya. Pernah ada fase terkekang nggak? Nggak pernah ada fase itu ya? Nggak ada. Saya nggak pernah terkekang. Ya kondisi dalam keluarga juga ya normal aja sih. Semuanya. Dari orang tua, dari hubungan dengan saudara, ya kan, dengan orang-orang lain, teman-teman juga kayaknya sih nggak ada masalah. Ya kan. Berarti secara mental murni lah ya, aman ya? Secara mental aman. Cuma gara-gara pernah dimandiin aja terus akhirnya? Ya mungkin dari situ. Terus saya konsultasi dengan kiai di desa itu kan, yang katanya dia ampuh. Kan. Ada yang bilang saya ini ketempelan jin dari mbahnya, ya kan, ya namanya jenazah pewetet ya. Iya jenazah. Kayak gitu kan. Nah, saya disuruh datangin kuburannya, suruh ambil tanahnya, ya kan. Tapi saya nggak mau, ya kan. Saya yakin itu nggak bener lah, saya nggak mau, ya kan. Saya nggak jalanin itu lah. Terus dia bilang, yaudah itu jin dari turunanmu tuh nggak apa-apa, itu malah melindungi kamu kok. Ya. Kamu, ya kan. Saya langsung ke bawah pikiran juga. Oh iya juga ya. Mungkin saya memang ditakdirkan memang harus dengan jin itu kan. Dalam doktrin yang dia kasih kan saya muncul pemikiran seperti itu kan. Tapi dalam hati saya, apa iya sih orang-orang yang soleh itu masa berdampingan dengan jin? Kayaknya enggak ya. Nah terus ya dari situ saya udah nggak mau yang namanya ruqyah atau apa gitu kan. Saya berkeyakinan memang saya takdir saya harus di backing apa itu sama jin-jin seperti itu gitu. Nah, pada hakikatnya mereka itu akan nempel di frekuensi kesadaran binatang kita. Itu kan kata Imam Ghazali, kita punya kesadaran binatang ya, baik hewan ternak maupun predator.
Hewan ternak itu yang memicu kita untuk giat dalam bekerja, Iya. kemudian memenuhi kebutuhan perut dan bawah perut. Itu hewan ternak kan begitu ya kalau kita lihat. Adapun predator itu yang memicu kita untuk agresif, impulsif, kemudian malas, pengennya serba instan. Iya. Kalau predator kan gitu. Iya. Kalau kita lihat binatang-binatang yang saling merebut satu sama lain kan predator. Iya, betul. Ya kan? Iya. Hyena sama singa itu Iya. kan. Macan tutul sama hyena. Jadi, nah di mana kesadaran kita yang dominan, disitulah mereka akan masuk. Karena bisa dibilang jin itu kayak makhluk gelombang, makhluk frekuensi. Dia akan mengikuti gelombang otak kita, gelombang otak manusia. Analogi sederhananya kayak radio. Iya. Ya. Radio kita kepengen mungkin 103,5 FM misalnya. Ya ketika menyamai frekuensinya nyambung, suara-suara radionya jelas. Tapi kalau misal agak tinggi dikit atau agak rendah dikit, nggak akan nyambung. Nah, qadarullah, masnya pas banget dengan frekuensi mereka. Entah karena apa, disadari atau enggak. Kalau saya pakai konsepnya Sigmund Freud dalam psikologi barat ya, ada alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar kita dipakai itu cuma 5% dalam jurnal-jurnal ilmiah. Yang 95% adalah alam bawah sadar kita. Yang secara sadar mungkin luka-luka yang ada di alam bawah sadar itu nggak kedetek. Nah, lalu gimana biar kedetek? Evaluasi. Dan nanti coba kita bantu ya. Moga-moga celah yang kebuka itu apa sih sebenarnya? Semoga Allah bukakan dan semoga Allah berikan taufik. Karena tidak ada manusia yang ditakdirkan untuk hidup berdampingan sama jin kecuali korin. Kalau khodam, ya berarti ada hal yang mesti diperbaiki di situ. Karena prinsip Quran sebenarnya jelas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kamu tuh nggak punya kuasa atas hamba-hambaku. Kecuali yang ngikuti kamu. Atau dalam riwayat lain yang menjadikan kamu sebagai sekutu. Dan yang menjadikan kamu sebagai pemimpin. Kemudian dalam surat Al-Isra, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, ketika kita menjadikan Allah sebagai pelindung full, itu insya Allah akan lepas semuanya. Apa sih penyakit jiwa yang disebutkan pertama kali dalam Quran ketika Adam dan Hawa turun? Ada 2 induk. Khauf dan hazan. Takut, sedih. Ketakutan, kesedihan. Ini 2 penyakit hati yang sangat membunuh, bisa dibilang. Yang sangat menghancurkan. Nah, coba lihat lidahnya, Mas. Ya. Itu energi parunya kegencet. Sadar atau nggak sadar, coba nanti perlu dievaluasi. Ada ketertekanan batin, khususnya sedih. Kesedihan itu, karena paru adalah organ yang mewakili emosi sedih. Nah, ini nanti coba, karena kadang-kadang di masa sekarang masih bingung ya, apa sih sedih apa sih itu, kayaknya aku nggak ada. Tapi kadang kalau ketika diulik, ketahuan, nah ini akar masalahnya itu. Sementara skornya masih 2-2. Ini masih salah mental, ini saya pakai scoring system ya. Saya belum temukan karena nanti mesti digali lebih dalam lagi ya. Atau ada hal-hal yang mungkin ranahnya privasi nggak bisa di kamera, kan nanti bisa dicurhatin lah. Baik, mungkin kita langsung ruqyah. Nah, ini saya mau ruqyah air, bacanya ya jelas lah ya, Quran lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diminum tuh. Masih kesegel ya.
Segitu dulu. Gimana rasanya buat Mas? Ya, nahan. Pengen berontak rasanya. Oke, sekarang saya mau pakai ruqyah diagnostik untuk mengetahui kira-kira ini gangguan dari mana. Nih, Mas dengerin aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Aku ora kuat. Aku ora metu. Kuat dawet bae. Yang mana? Urip sing penak nang alame dewek-dewek. Aku sekarang seneng karo wong ki. Kon kepriwe maneh? Wis kudune kaya ki. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu
lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus diusapin di tengguknya, Mbak. Dituangin dikit ke tangan terus diusapin ke tengguk. Oh, aku nak kene. Ya, usapin. Nah, Bapak ngerti ora? udah. Iyo kok. Kemelasi tuli Mas Saiful. Aku suwe nang kene. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allaha sayubtiluh 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 inna Allaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqu Allahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allaha sayubtiluh 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 inna Allaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqu Allahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yuhdika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfika bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yuhdika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfika bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, sembuhkanlah Mas Saiful Bahri, ya Allah. Masih ada korek gak? Ini bakar ya. Ih, pas. Enak pisan dia. Lara, aku lara banget. Bang. Matur apa? Terus ya, pisah ya, melasi dulu. Lah, ini ngapain? Metu ya.
Sama banyu ya? Sekarang banyu pas didusik. Oh iya. Aku wis kadung mlebu kang kono. Aku diwai. Bismillah ya Allah, moga-moga hilang semua. Bismillah. Oh di sini. Tiduran Mas. Sini, kepalanya sini. Nah, ya. Sorry ya. Sakit mana sama ini? Sini, apa sini? Sini. Trauma banget nih. Trauma. Oh, paham aku. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasabbihan wa tilkal amsal nadribuha lin-nas. Udah nggak sakit? Oh, masih. Kalau ibu ada gangguan nggak? Hubungan? Nggak, maksudnya sakit atau apa, keluhan beliau ada keluhan juga nggak? Ibu itu sih apa, gula. Oh diabetes. Udah lama? Udah. Coba nanti Mas ngerukyah ibu ya. Terus kalau bisa ibu wudu, air wudunya ibu buat mandi. Oh iya. Khawatirnya nasabnya itu dari terahnya ibu ke atas ya. Entah dari mbah-mbah yang mana kan. Kalau sama bapak nggak ada kaitannya, Pak? Saya malah nggak nemuin loh. Ya nggak tahu ya, kalau Mas kan lebih paham. Iya. Tapi selama ini gimana kalau sama? Bapak nggak ada itu, cuma dulu bapak kan pernah ya dalam ilmu kayak gitu. Sampai minum apa ya, kayak pelor gitu. Oke, rukyah belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bro. Buat Mas Saiful kita pakai anggur. Kenapa anggur? Nanti dijelasin. Mas.
Wah, Nih, kan aja seberapa sekuatnya. mencret. Bismillah. Dulu enak. Enak. Panas. Oh, dingin kok panas. Ayo lagi, Mas. Pernah nggak dikasih anggur di rumah? Pernah sih. Reaksi nggak? Enggak. Enggak. Ya biasa. Kenapa? Apa sih yang dirasa apa? Apa panas? Pusing? Kayak di sini Dad, ininya Pak. Ya kayak sembunyi di sini apa gimana Pak ya? Selalu di sini nih rasanya. Iya, nanti. Yuk makan lagi. Agak kesini, oke. Udah berapa tadi? Ampun. Kau ngerti ya. Allahumma adzibna haralain wa Allahumma Iya ya, aku nang kono. Iya, aku nang kono. Aku nang kono. Aku nang kono. Duanya Mas, duanya. Tahan, tahan. Nyanyi. Aduh. Masukin Mas. Mas Saiful. 3 menit aja. Gazal nyanyi maning Gazal. Adem banget Mas ini. Dingin banget ya? Linu ya? Adem banget. Iya. Ini
buat apa? Memperbaiki sel-selnya Mas. Buat beda kalau nggak kuat. Pelan-pelan. Panas nanti sensasinya panas, nanti ngerembet sampai sini nanti biasanya. Dan misal kaki udah bisa Tat. Hah? Kaki sikil. Kaki bisa aja. Mau kaki? Kaki aja Pak ya. Bisa Pak. Pada baik. Aduh, nggak kuat. Kalau kuat nanti PR-nya ini di rumah. Sebenarnya ini kasus sederhana kok, bukan yang kuat banget. Mas kena ini nih, kena istilahnya apa ya? Kena sugesti, anchor. Itu. Makanya tadi saya tesnya pakai ini. Tapi nggak apa-apa, yang namanya setan memang suka main-main di situ. Nanti buat ngelepasin itu kita bentuk neuroplastisitas selama 3 minggu. Dengan cara olahraga yang 30 menit. Kalau bisa berenang setiap seminggu sekali. Rendaman ini pagi kalau kuat. Berapa lama itu? Maksimal nggak boleh lebih 3 menit top. Minimal 3 menit. Maksimal. Minimal sekuatnya. Oh. Yang 15 detik ya udah, besok lagi. Besok lagi 20 detik. Nanti lama-lama semenit. Ini ampuh insyaallah. Sekarang coba ikuti saya. Ini kan yang diganggu sarafnya ya, sama setannya. Sekarang coba duduk yang rileks. Ini kita olah nafas. Jadi nafasnya pakai diafragma. Ketika tarik nafas dikembungin, lihat saya. Inhale, tarik. Kembung. Keluarin. Terus dikeluarin, kita kempesin. Tarik. Keluarin. Sampai habis. Tarik. Kembungin. Keluarin. Perutnya ya. Rasain nafas keluar masuk ya sambil zikir. Tarik. Keluarin. Tarik. Bilang dalam hati, Allah terima kasih, aku udah sembuh. Bilang terima kasih, aku udah sembuh dalam hati. Coba terusin. Tarik. Yang dikembungin ini, kembungin. Kempesin, bagus kayak gini. Inhale, tarik pelan-pelan, bagus. Pelan-pelan. Nah. Tarik, kembungin. Terus tarik. Tarik. Teman-teman boleh tiruin di rumah. Keluarin. Coba rasain, yang di belakang kepala hilang kan? Iya, Iya. Terus tarik. Sebut nama Allah. Allah. Terima kasih Allah atas nikmat sehat ini. Tarik. Lepaskan. Semua jin hilang bersama nafasnya, Mas. Tarik. Keluarin. Semua perjanjian leluhur putus semuanya. Semua sihir putus semuanya. Tarik nafas.
Keluarin ya Allah segala seluruh keluh kesah hamba. Tarik. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan banyak nikmat kepadaku, lebih banyak daripada cobaanmu. Tarik. Keluarin Allah. Cukup. Tenang. Udah nggak ada jin yang berusaha berontak kan? Insya Allah enggak. Nih, Mudah-mudahan. iya, saya cek apa ya. Sama, udah enggak lagi. Karena Mas cuma butuh itu, ketenangan sebenarnya. Cara relaksasinya paling bagus dengan cara nafas itu tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Hilang kan? Alhamdulillah. Udah lepas semuanya. Mudah-mudahan nggak balik lagi. Ini udah nggak balik, jangan bilang gitu. Ya Allah. Tuh ngendikannya udah Ya saya Allah. sehat gitu ya. Ya. Mas semuanya bilang itu Bismillah, ya Allah makasih aku udah Ya sehat, udah hilang semua jinnya. Hidup normal ya, dan nggak usah dengerin was-was bisikan dari orang. Tadi ketika dibacain surat An-Nas ngecek itu jin, ya sudah biarin aja. Jadi kita tahu, oh berarti dari situ salahnya. Banyak omongan-omongan masuk, kepikiran, jadi was-was, paranoid, kenanya di situ. Nah, udah sekarang udah hilang. Caranya dengan yang seperti ini, PR-nya berendam. Tiap hari ya Mas. 3 minggu aja deh. 3 minggu kok aja. Nanti bonusnya awet muda. Untuk waktunya bebas ya harus Pagi. pagi. Jangan malam. Kalau malam nanti nggak bisa sare. Pagi ya. Jangan sampai lebih dari jam 9 gitu. Coba lihat istrinya. Gimana? Udah ada rasa? Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang gangguan yang kita rasa itu berat banget, kuncinya ternyata cuma satu, ketenangan. Iya. Kadang kan kita butuh tenang, butuh rileks. Cuma nggak tahu caranya gimana nih. Udah, kita mungkin nggak bisa manipulasi perasaan kita, tapi kita bisa mengontrol nafas. Jadi lewat nafas saja. Caranya kayak tadi. Memang kalau saya ini memang ambisius sih, orangnya. Ya istrinya selalu bilang kan, cuma nggak ada yang bisa nyetop, maksudnya ya saya ambisius, selalu ini. Ambisi boleh, tapi ya itu belajar sumeleh. Nah. Belajar pasrah, tawakal. Iya. Karena kita hanya bisa usaha. Yang nentukan kan hasilnya Gusti Allah. Tapi saya anggap ini udah hilang. Udah. Yang sumbatan yang di sini udah plong kan? Iya. Caranya cuma dengan itu. Karena tadi itu terjadi ketidakseimbangan di saraf otonom. Simpatik sama parasimpatiknya itu nggak sinkron itu loh. Ada yang salah satunya itu terlalu dominan. Akhirnya kan tegang terus. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, habis itu udah nggak ada sakit lagi insya Allah. Pokoknya tiap pagi ingat, tiap pagi bersyukur. Ya Allah terima kasih Engkau masih izinkan aku hidup pagi ini. Iya. Aku niat sholat subuh karena kecintaanku kepadamu ya Allah. Aku cinta Engkau ya Allah. Iya. Labbaik ya Allah. Labbaik Allah. Tapi kan itu kalau di tapi maksudnya labbaik ini maksudnya aku sambut panggilan azannya. Iya. Bergegas ke masjid. Nah, ini gabungan antara Quran dengan ya nafas juga sebenarnya ya dijelaskan semua lah ya. Dengan baca Quran sendiri itu kan olah nafas. Kalau sesuai hukum tajwidnya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya teman-teman, doain Mas Saiful Bahri. Semoga diberikan ketenangan batin, kebahagiaan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat, apa yang dicita-citakan semua tercapai. Amin. Semoga Allah selalu meridhoi dan memudahkan segala niat usaha yang baik. Amin. Amin. Ya, ingat, jangan paranoid, jangan was-was. Memang jin itu bisa ganggu, tapi mereka bisa memperparah ketika kita panik. Iya. Ya. Was-was yang jelas ya. Terima kasih Mas Saiful, Mbak Saiful. Ya. Semoga lancar semuanya. Dan untuk teman-teman yang mau daftar kisah kita ada di nomor yang ada di bawah ini. Semua yang ada di bawah channel YouTube MFO semuanya gratis. Ya. Jadi hati-hati penipuan atas nama saya. Karena kadang-kadang ada yang mau transfer tuh waktu itu hampir ada yang mau transfer untuk konfirmasi dulu ke admin. Ya. Jadi hati-hati. Kecuali kalau itu yayasan ya. Kalau yayasan memang ada biaya untuk operasional. Oke, terima kasih. Arsadani Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.